what makes a great startup, terutama co-founding team, itu biasanya ada 3 komponen. Jadi satu kita nyebutnya hustler, hacker, hipster. Actually kalau suruh pilih antara Dosan dan Jip Yong, saya sebenarnya lebih ke tim Jip Yong sih. Sama Yeah. kita, sama Oh kita iya sama tim ya. Jip Yong. Yeah. Sometimes you have to choose between being a good person or being a good CEO. Ya, maka dia bilang, do you wanna be kind or you wanna be a CEO? Gitu. In reality sih menurutku sebenarnya nggak kayak gitu sih ya. Karena pertama gini, key man itu bukan harus satu. Jadi yang namanya key man itu bisa lebih dari satu. Jadi misalnya kalau kayak di ruang guru, Aku jadi gara-gara kamu bilang tentang mentor, kalau di Iman sendiri atau sama Belva, ada nggak sih Jip Yong awal yang membantu dan mementor your journey in the beginning gitu? weh, Oke, hai friends, hai semuanya. Senang banget karena hari ini saya sudah bersama dengan Iman Usman. Hai Iman. halo apa kabar Bang Eri? Baik, thank you for making the time ya. My Walaupun pleasure. di Bali, di tengah-tengah kuliah lagi. Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Sambil, ya. Kerja sambil kuliah, ya pokoknya berbarengan lah ya. Balik-balik Yes. lah. Yes, tapi sekarang disempatkan dan hari ini kita ngobrol sesuatu yang berbeda nih. Karena kalau terakhir kali ngobrol-ngobrol sama Iman kan biasanya kita ngobrolin sesuatu yang serius gitu kan, tentang startup. Tapi hari ini saya ingin ngobrol tentang drama Korea, drakor. Yes, ya jadi aku tuh nggak pernah nonton drama Korea. Jadi ini satu-satunya drama Korea yang baru aku tonton karena judulnya Startup dan juga direkomendasikan sama beberapa teman-teman termasuk Andi Zain yang bilang harus nonton nih Startup gitu. Ya udah akhirnya ngikut dan memang ternyata bener sih bahwa ini kan bukan hanya drama Korea biasa yang isinya kisah asmara gitu kan. Tapi drama ini juga berkisah tentang perjuangan anak muda, bagaimana dia memperjuangkan cita-citanya dan apalagi merintis usaha ya di bidang startup gitu. Dan Iman nonton juga dong, ngikutin banget. Nonton karena kalau mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya banyak banget nonton Korean drama sih. Jadi it's one of my guilty pleasures lah gitu. Jadi dan apalagi sebenarnya kalau ngelihat trennya ya dari setahun atau 2 tahun terakhir sebenarnya makin banyak genre-genre di drama Korea yang ngomongin soal perjuangan anak muda, soal kerja keras gitu banyak banget. Jadi kayak sebelum ini kan lagi rame Itaewon Class juga misalnya gitu kan. Terus sebelumnya juga banyak lah beberapa yang genrenya setipe lah gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma tontonan yang menarik tapi juga banyak pelajaran sih gitu. Oke, berarti abis ini harus nonton Itaewon Class berarti saya. Oke, tapi karena saya baru nontonnya Startup, jadi kita bahas tentang Startup dulu ya. Nah, jadi kan buat yang belum nonton Startup, jadi sebenarnya singkatnya itu adalah kisah bagaimana ada seorang perempuan muda yang namanya Dalmi, yang sebenarnya pengen banget jadi CEO, pengen memulai merintis bisnis. Terus ada juga seorang anak muda yang bernama Dosan, yang seorang engineer jago banget coding dan akhirnya dia juga pengen sukses. Dan ada satu lagi tokoh Inje itu sebenarnya kakaknya si Dalmi ya, yang juga ambitious pengen sukses. Nah cuma mereka masing-masing mulai dengan mulai startnya berbeda nih. Kalau si Dalmi ini kan dia nggak punya pengalaman, bahkan kuliah aja nggak pernah ya. Kalau si Dosan memang dia juga engineer, sedangkan kalau yang Inje ini ya dia lebih beruntung lah dalam arti karena dia ayah tirinya adalah seorang pengusaha, jadi dia sudah membuat usahanya sendiri pada saat itu. Nah, betul. Ya jadi garis besarnya seperti itu, susah untuk dijelaskan dalam waktu singkat, harus nonton sendiri. Makanya nonton aja. Nonton aja. Oke, nah tapi hari ini saya pengen ngobrol sama Iman karena kalau berbicara tentang dunia startup yang ada di film startup ya dan yang ada di real world khususnya di Indonesia itu seberapa banyak persamaannya dan seberapa besar perbedaannya. Oke, ini bisa panjang nih. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa yang relatable banget gitu. Jadi yang pertama misalnya adalah penggambaran ketika kan banyak orang yang nanya, kenapa sih Dosan ini kan jago banget, dia engineer yang kayak genius lah ibaratnya gitu. Tapi kok dia bikin bisnis gak berhasil sih gitu.
Padahal juga bukan ngerjain sendiri juga, tapi ngerjain sama timnya juga gitu kan, dan semuanya juga jago-jago. Jadi ini sebenarnya mirip banget sama karakter di dunia startup, di mana biasanya orang bilang kayak what makes a great startup, terutama co-founding team, itu biasanya ada 3 komponen. Jadi satu kita nyebutnya hustler, hacker, hipster. Yeah. Jadi hustler basically orang yang fokus sama bisnis, strategi, operation gitu lah ya. Hacker itu orang yang fokus sama product and engineering-nya misalnya. Hipster itu orang yang fokus sama design. Jadi mikirin tentang customer experience, tentang satisfying user lah intinya gitu. Nah, di timnya Samsung Tech ini sebelum si Dalminya masuk, itu tuh cuma isinya hacker doang dalam tanda kutip. Yeah. Jadi mereka yang obses sama creating a good product, tapi belum tentu bikin bisnis yang viable, yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya banyak banget kalau misalnya ngeliat banyak startup-startup atau tim-tim yang sebenarnya punya potensi tapi nggak komplit lah ibaratnya, dan akhirnya nggak bisa kemana-mana, itu gara-gara nggak punya komponen ini sebenarnya. Jadi ini mirip nih satu sebenarnya. Ya, oke. Terus apalagi ya? Terus kemiripan lainnya adalah sebenarnya tentang tadi ya. Jadi proses bagaimana kebanyakan orang memulai startup itu mirip-mirip lah. Jadi bahwa ketika orang punya ide gitu kan, ada 2 jalur sebenarnya gitu ibaratnya. Satu adalah kita nyebutnya bootstrapping atau usaha sendirilah gitu. Bootstrapping ini bisa pakai modal sendiri atau mungkin juga udah mulai ada pendanaan eksternal tapi baru dari orang sekitar, dan ini yang dilakukan Dosan sebenarnya. Jadi angel investornya adalah orang tuanya dia gitu. Bapaknya kan. Bapaknya yang chip in gitu kan. Nah itu kita nyebutnya angel investor. Makanya orang bilang angel investor itu biasanya families, friends, and fools gitu. Jadi family, friends, and fools. Betul. Jadi jadi itu biasanya angel investor. Nah dari situ ketika kemudian misalnya idenya lebih viable dan udah mulai kebayang, udah something yang mau diterusin, baru kemudian dia nyari pendanaan eksternal. Ini bisa lewat berbagai jalur juga, bisa dia langsung ke venture capital, bisa mungkin dia nyari loan gitu ya, atau mungkin dia juga bisa ikutan incubator atau accelerator gitu. Yang mana itu sebenarnya banyak banget tuh dibahas di si startupnya ini gitu. Karena kan penggambaran sandbox ini mereka nyebutnya accelerator ya sebenarnya. Meskipun menurut aku pribadi sebenarnya lebih ke incubator sih rather than accelerator, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Iya, karena kan mereka mulainya dari awal ya, dari ide baru bikin prototype gitu ya. Betul, karena sebenarnya kan biasanya kalau orang nyebutnya accelerator itu adalah ketika orang udah punya tim, dia udah punya juga bisnisnya, udah something yang jalan, kemudian mau di-accelerate, mau masuk ke growth stage lah ibaratnya gitu, baru dia ke accelerator. Tapi kalau misalnya bahkan timnya aja baru kebentuk, kemudian biasanya berasal dari hackathon, itu biasanya incubator nyebutnya gitu. Jadi, tapi ya mirip-mirip lah gitu. Jadi ya tadi lah beberapa kesamaannya sebenarnya banyak, ntar bisa jadi 2 episode tentunya. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya ada nggak sih yang benar-benar seperti sandbox itu? Dalam arti ngumpulin talent di screening, abis itu ada hackathon ya, dan dibentuk timnya di situ dan jadi. Betul. Jadi ini banyak pertanyaan juga, ada nggak sih yang kayak sandbox gitu? Sebenarnya ada gitu, meskipun nggak se-lavish sandbox ya. Jadi sandbox ini emang kalau yang di startup tuh ngeliatnya kayaknya nggak semewah ini deh. kayak dikasih kantornya bagus banget, terus segala toolsnya gitu. Cuman sebenarnya ada gitu, maksudnya yang mirip-mirip lah fungsinya dan secara peranannya gitu ya. Jadi baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Mungkin kalau di Amerika lebih banyak lagi ya. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya udah mulai banyak incubator, baik itu yang sekarang sifatnya campus based, jadi di kampus-kampus, terutama kampus-kampus gede seperti ITB atau UI, Sausnya itu udah punya incubator sendiri gitu bahkan. Terus kemudian juga ada yang yang dilakukan oleh pihak umum juga gitu, kayak misalnya ada Founder Institute gitu kan. Meskipun mungkin lebih ke accelerator kali ya, mungkin lebih persisnya gitu. Cuman dan juga ada beberapa lah gitu yang sebenarnya bisa mewadahi ini. Terus kemudian hackathon yang ada, yang dari hackathon kemudian diambil untuk di-mentorin lagi lebih lanjut, itu juga ada lumayan banyak. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang terutama yang bergerak di bidang telekomunikasi atau teknologi, mereka bikin hackathon dan incubator juga sih gitu. Oke. Kalau dari sudut pandang Iman ya kan,
ketika di film itu di hari pertama mereka masuk di seleksi sandbox ya kan, terus harus dipilih CEO ya, karena dari CEO lah yang boleh memilih tim ya kan, terus tapi ujiannya simple sebenarnya, yaitu ditunjukkan sebuah kata dan dia harus bisa memikirkan beberapa kata kunci yang relate ke hal Ya. tersebut. So menurut Iman, apakah itu sebenarnya cara yang tepat untuk memilih seorang CEO? Bahwa Um, berarti untuk ngerti tren gitu. Apakah itu sebenarnya cara yang tepat? Sebenarnya nggak sesederhana itu. Maksudnya, tapi aku ngerti sih. Maksudnya mungkin kenapa, oh itu dia, karena dia kan butuh waktu cara yang cepat dan tepat untuk mengambil situasi lah. Karena sebenarnya kan ibaratnya gini ya. Maksudnya kalau dia ngerti tren, dia tahu segala macam, ya dia nggak harus jadi CEO, tapi pengamat aja juga bisa gitu. Jadi ibaratnya kalau ada Hmm, jurnalis ikutan di situ, terus muncul iya, kata-kata tadi, ya bisa juga ngejawab. Tapi belum tentu betul. dia punya kapasitas untuk mengeksekusi, kapasitas untuk memimpin tim gitu. Jadi sebenarnya I would rather untuk kalau misalnya aku jadi ininya ya, maksudnya ngurusin sandbox-nya, maksudnya bikin eksperimen yang maksudnya bikin apakah dalam group setting, group work, Hmm. bikin eksperimen gitu ya, misalnya aktivitas yang justru sebenarnya menguji kemampuan leadership atau mengelola timnya dia gitu sih sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya benar juga bahwa seorang CEO itu at least harus bisa mengetahui tren. Betul. Jadi itu karena fungsinya sebenarnya bukan cuma sekadar for the sake of knowing the trend, tapi lebih kepada bahwa dia kan harus banyak mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan sulit. Dan ini keputusan yang baik sebenarnya misalnya dipengaruhi karena faktor internal, jadi situasi di perusahaannya sendiri, tapi juga misalnya eksternal. Jadi kayak landscape-nya seperti apa, competition-nya kayak gimana, tools apa yang dipakai yang berkembang saat ini gitu ya. Jadi kalau dia nggak ngerti apa yang terjadi di dunianya lah ibaratnya gitu ya, ya dia akhirnya bisa ngambil keputusan yang nggak tepat gitu. Oke, oke. Kalau dari Iman sendiri ya, ketika pertama kali mulai, berarti sebenarnya waktu itu lebih ke bootstrapping dong ya, bener nggak? Jadi ini sebenarnya menarik karena aku sama Belva itu mulainya pas kita sama-sama kuliah dulu kan. Hmm, Jadi kita sambil kuliah sambil bikin startup. Jadi bukan kayak jalur yang banyak orang tempuh lah ibaratnya kayak oh dia udah kerja apa terus keluar dari kerjaannya kemudian bikin hmm, gitu. Jadi kita di tahun pertama itu kita bootstrapping. Jadi pakai duit sendiri, kita patungan buat hire beberapa orang staff, kemudian buat bikin produk, buat ngetes-ngetes beberapa marketing, terus kemudian oh udah tahu kira-kira idenya seperti apa, udah dites, ada marketnya kira-kira, dan baru kemudian apa ya mau di naikin skillnya ke tingkat yang lebih tinggi, baru kemudian nyari external investment, dan itu ketika selesai sekolah sebenarnya. oke. Terus tadi pada saat itu siapa nih yang hustler, siapa yang hacker, siapa yang hipster? Nah ini menarik karena jadi sebenarnya kombinasi tiga tadi itu nggak harus misalnya artinya harus ada 3 orang atau lebih dari 3 orang, tapi Hmm, sebenarnya bisa aja perannya itu diambil oleh 2 orang atau bisa aja 1 orang tapi punya tiga-tiganya juga mungkin. Meskipun kalau ngelihat success rate-nya, kalau menurut statistik gitu ya, perusahaan yang didirikan oleh 1 orang aja itu tingkat kegagalannya mungkin bakal lebih besar dibandingkan oleh beberapa orang gitu. Rule of thumb-nya hmm, biasanya 2 sampai 3 lah gitu. oke. Nah, dalam konteksnya ruang guru waktu itu, sebenarnya jadi kita berdua sama-sama hustler. Tapi Belva itu ada elemen hackernya, karena dia waktu satunya kan computer science, waktu di NTU sebenarnya. Hmm, Terus kalau aku sebenarnya ada hipsternya, karena waktu ruang guru di awal itu yang ngedesain produk, yang oke. banyak melakukan testing, itu sebenarnya aku. Gitu. Jadi ya kita berdua tapi punya 3 fungsi lah ibaratnya gitu. Oke, berarti sebenarnya 3 komponen ini bukan berarti harus 3 orang yang berbeda ya? Betul, bisa juga ya 1 orang, bisa 2 orang, atau kalaupun misalnya cuma 1 orang, tapi dia pun bikin founding team yang melengkapi kekurangannya dia tadi juga nggak masalah sebenarnya. Oke, oke. Pas lagi saya nonton startup ya, ini makin lama makin seru, terutama 2 episode terakhir karena Oh, kan karena bener-bener like forming the team dan seru lah pembagian saham lah oh iya dan betul. seterusnya gitu. Oke, ini mungkin agak loncat-loncat ya karena aku ada Nggak beberapa apa-apa. hal yang baru ingat dulu nih karena di episode yang oke, mungkin mungkin sedikit mundur lah. Nah, jadi ketika lagi pas oke gini deh. Berarti pas lagi si Dalmi akhirnya terpilih menjadi CEO gitu kan. Terus udah gitu banyak yang bilang bahwa gila dia SMA aja kuliah aja enggak gitu, cuma SMA doang ya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya in real life itu
praktikal nggak sih untuk seorang SMA dan akhirnya benar-benar bisa menjadi founder yang sukses, dan apalagi nanti kan tujuannya bukan cuma membuat ya, tapi kan ini nanti bakal diinvest, bakal raise fund from investor gitu, dan Oke. pastinya ya how real is this in real life? Oke, jadi sebenarnya gini, jadi kalau mau dibilang bahwa mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau ngelihat datanya atau statistiknya, memang kecil banget mungkin jumlah persentase orang yang mungkin cuma lulusan SMA, yang kemudian akhirnya sukses bikin startup gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kan banyak banget ya, maksudnya skill-skill baru atau ilmu baru yang dipelajari ketika kuliah, dan sebenarnya juga membentuk network. Ada memang orang yang nggak lulus kuliah dan sukses, tapi biasanya karena by choice. Jadi ibaratnya dia harusnya emang justru karena terlalu jenius kali gitu. Jadi ibaratnya kayak dia drop out aja karena mau ngelanjutin bisnisnya, itu ada gitu. Tapi kan kalau konteksnya Dalmi ini karena dia nggak mampu gitu ya. Meskipun mungkin banget gitu. Kenapa akhirnya likelihood-nya jadi lebih kecil karena ada banyak faktor, dan ini maksudnya bisa saya bilang mungkin ada beberapa juga yang sifatnya bias dan ada prejudice-nya gitu. Satu adalah ketika orang nge-invest gitu kan, ini saya bukan investor sih, tapi maksudnya karena banyak berinteraksi sama investor dan dari pengalaman sendiri juga, mereka itu ketika di awal sebenarnya kan invest on the founders. Jadi bukan di ide, bukan di market potentialnya kayak gimana, bukan di produknya. Jadi ketika orang berada di tahap awal itu dia invest in founders. Nah, si investor mesti punya keyakinan bahwa founders ini bisa actually bukan cuma deliver ide yang ada di pikirannya si founder tadi, tapi juga dia punya kemampuan untuk beradaptasi, dan kemudian nanti kalau misalnya ini idenya nggak working, dia harus pivotnya seperti apa gitu kan, harus berubah-ubahnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya si anak ini cuman dalam tanda kutip, dia cuma lulus SMA gitu, berarti maka faktor apa lagi nih, hal-hal lain apa yang kemudian bisa membuat investor ini yakin bahwa orang ini tuh siap untuk memimpin dan menjalankan perusahaan. Jadi kalau dia punya faktor-faktor lainnya, misalnya ya ada hal apalah, misalnya ternyata dia genius banget, ternyata dia udah waktu selama sekolahnya dia udah bikin bisnis macam-macam juga gitu, mungkin ya bisa aja gitu. Tapi poinnya lebih kepada apakah itu cukup nggak untuk meyakinkan investor bahwa dia punya kapasitas untuk nantinya memimpin perusahaan yang makin lama akan makin besar. Gitu. Oke. Kalau Iman bilang tadi investor akan selalu ngelihat siapa foundersnya ya. Jadi kalau misalnya di film startup ini, foundersnya apakah si Dalmi ini walaupun diikutnya baru di tengah, apakah dia termasuk founder atau sebenarnya foundernya tuh yang di awal, yang si Dosan dan teman-temannya? Apakah yang tim yang baru terbentuk ini nih, misalnya kayak yang si orang cewek tinggi dan si Dalmi itu termasuk founder atau foundernya cuma si Dosan doang? Sebenarnya bisa macam-macam sih ya definisinya gitu. Jadi maksudnya mungkin ada ibaratnya kayak the original founding team gitu. Ya itu mungkin si tim bertiganya itu gitu kan yang bikin Samsung Tech awalnya, Dosan dan teman-temannya. Tapi kemudian kan sebenarnya ibaratnya ya si perusahaannya ini baru menemukan atau punya bisnis yang viable ketika si Dalminya datang gitu misalnya. Kan tadinya nggak jelas sih, baru cuma ada produk doang tapi it's not a business gitu. Jadi bisa dibilang ya ibaratnya ya dia co-founder rame-rame gitu. Jadi bisa aja gitu sebenarnya, nggak masalah. Oke. Nah, jadi ini akhirnya begitu itu terbentuk, disuruh buat perusahaan kan, terus pembagian saham itu yang paling penting ya. Itu memang selalu in real life seperti itu ya, begitu udah jadi, mendingan dari awal langsung bagi-bagi. Betul. Jadi emang masalah saham, kemudian siapa yang punya control decision dan lain-lain itu sebaiknya emang diomongin dari awal. Karena benar bahwa kayak nanti pertama gini, maksudnya of course dalam ideal skenario kita berharapnya persahabatan kita dan teman-teman kita ini berjalan selama-lamanya gitu kan, dan semua orang saling mengerti. Tapi nanti kan ketika money is involved, ketika kemudian ada interest involved dan lain-lain gitu, biasanya orang bisa jadi berubah gitu. Makanya akan lebih baik ketika dari awal udah jelas gitu siapa ngerjain apa, kemudian ketika ada deadlock keputusannya akan seperti apa, pembagiannya seperti gimana gitu. Itu baiknya lebih jelas, meskipun mungkin aku nggak fully agree sama kayak bagaimana pembagian saham dilakukan di Samsung Tech ini ya, cuman kayak ya udahlah gitu.
Iya, tapi itu seperti itu nggak sih? Karena kan kalau di film startupnya ini kan dari si Ji Pyongnya yang merupakan mentor untuk Sam Sam Tech, dia bilang bahwa yang paling penting kamu harus tentukan key man-nya, dan key man-nya inilah yang nantinya harusnya mendapatkan percentage lebih besar, dan recommended-nya dia dibilang sekitar 80 bahkan 90% gitu. Ya, Dan on the other team yang juga dimentorin sama yang si nenek tua itu saya lupa namanya, ya owner kayak of. tim NJ. Yes, betul. Dan dia pun juga bilang yang sama, yaitu harusnya sekitar 80% lah untuk key man-nya. Jadi ini kan dua orang yang berbeda tapi sebenarnya intinya sama gitu. In reality sih menurutku sebenarnya nggak kayak gitu sih ya. Karena pertama gini, key man itu bukan harus satu. Jadi yang namanya key man itu bisa lebih dari satu. Jadi misalnya kalau kayak di ruang guru, bahkan kita the way we identify key man itu udah pasti misalnya saya sama Belva, tapi juga mungkin bisa ada VP kita, misalnya ada siapa orang lain di tim kita yang menurut kita itu key man gitu. Dan key man ini biasanya juga bukan cuman timnya yang mengidentifikasikan, tapi juga bisa investor juga menganggap bahwa oke, ini kita nggak bisa lose this person gitu karena dia begitu esensial gitu. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, kemudian dan akhirnya apa konsekuensinya, key man ini pada akhirnya mesti punya ownership dalam tanda kutip, karena kalau nggak ya jadinya ya nanti ada orang mau hijack dia, mau bayar dia lebih tinggi, ya dia bisa cabut-cabut aja gitu kan, makanya harus ada ownership. Nah, tapi ownership-nya ini memang nggak harus sama rata gitu, jadi tergantung dengan peran, kontribusi, kemudian juga value yang dibawa, kapan dia join-nya, itu juga bisa banyaklah faktor-faktornya. Tapi nggak seserta-merta kemudian bahwa oke, kalau dia adalah, misalnya key-man-nya adalah CEO atau CTO-nya, maka kemudian dia dapat 80%, karena itu sebenarnya juga nggak bagus juga gitu, karena it doesn't provide enough incentive untuk founding team yang lain untuk kemudian stick till the end gitu. Karena jadinya kalau misalnya let's say dan justru sebenarnya apa ya, rough pass itu terjadi kan di awal ya. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama. Kalau udah 10 tahun tuh biasanya ya udahlah gitu. Tapi kalau 3 tahun pertama justru sebenarnya. Jadi it doesn't provide enough incentive untuk tim yang lainnya itu untuk actually stick sampai akhir gitu. Nah, cuman memang benar bahwa misalnya somebody needs to make a final call. Jadi nanti ketika ada keputusan sesuatu, nggak tiba-tiba ini nggak ada yang bisa di-set karena situasinya deadlock gitu. Itu benar. Jadi tapi itu bisa banyak diakali dengan macam-macam, bisa dengan veto right, dengan dengan siapa yang jadi board-nya, siapa yang jadi chairman. Kayak banyaklah hal-hal yang sebenarnya bisa diakali di luar sekedar cuman siapa punya percentage saham lebih besar gitu. Oke. Tapi berarti nggak harus 80%, tapi apakah sebenarnya 50-50 dibagi equal rata? Bisa mungkin gitu, tapi bisa juga misalnya ada 5149 gitu juga mungkin gitu. Jadi tapi mesti juga substansial, karena apalagi kalau misalnya peran dan value yang dibawa sama ya. Kecuali ini tuh value-nya beda jauh. Kayak kondisinya Inje itu saya bisa ngerti gitu. Kenapa misalnya Inje itu dia punya saham yang begitu besar, karena ibaratnya sebenarnya foundernya adalah Inje. Jadi Inje yang rekrut the founding team. Jadi the rest of the members itu adalah founding teamnya Inje gitu ibaratnya. Jadi mereka dapat saham karena ya jadi early team members, tapi sebenarnya yang punya koneksi, yang punya mungkin resources, yang irreplaceable adalah Inje-nya gitu. Jadi so I can understand kenapa mungkin dalam konteksnya dia bisa lebih gede, gitu. Itu bisa juga. Oke. Jadi ada bedanya founders, the original founders sama founding team ya. Founding team itu berarti orang-orang yang memang direkrut di tahap awal. Betul. Di awal. Oke. Nah, ini balik ke Dosan ya kan, tadi Iman juga sempat menotis, dan kita juga tahu bahwa Dosan ini dia memang programmer yang sejati, dia engineer, dia punya great idea, bahkan menang competition, ya kan, menang Koda gitu. Cuma banyak investor yang juga awalnya datang ke dia. Banyak banget sampai ngantri-ngantri. Cuma karena dia cannot present well, dan apalagi ditanya bisnis plan-nya seperti apa, monetisasinya seperti apa, nggak bisa. Akhirnya ya investornya cabut, gitu. Oke, jadi berarti how to monetize, the plan to monetize is important, benar nggak? Betul banget. Nah, tapi at the same time aku jadi ingat bahwa di awal-awal nih ketika si bapaknya Dalmi, kan dia juga pitching tuh ke investor, ke si saya selalu lupa tuh. Siapa namanya? Si yang punya sandbox, si nenek. Betul si ibunya. Gue juga lupa. Ibu lupa ya, pokoknya si itulah ya kan. Kan dia nanya what is your
business plan, monetisasinya kapan gitu. Sedangkan si bapaknya dengan berat hati, walaupun dia tahu ini bakal gagal gitu kan, dia bilang, oh ya kita we don't plan to monetize in the beginning, ya enggak? Nah tapi justru setelah itu ya dia tetap believe in him dan tetap sebenarnya mau menginvest. Jadi sebenarnya how important is this monetization ketika ditanya investor? Ya, jadi sebenarnya bahwa we don't plan to monetize in the beginning itu nggak salah. Jadi bukan berarti bahwa ketika orang baru memulai suatu, kemudian dia harus monetisasi langsung, nggak harus. Again, ini depends on apa yang di-value sama investor ya. Beda, karena tiap investor juga beda-beda gitu. Tapi mereka mesti punya clear plan tentang ini cara sustain-nya gimana. Karena kan nggak mungkin misalnya kalau dia bilang bahwa we don't plan to monetize forever, terus bisnisnya bertahan dari mana gitu kan, berarti dia mesti punya jawabannya itu. Jadi how you will create value gitu. Karena ada banyak banget companies yang misalnya kayak Google, kayak Amazon gitu ya, itu dari awal juga, atau Facebook bahkan nggak ada monetization. Maksudnya nggak ada, mungkin nggak ada revenue-nya juga gitu, karena emang as a platform, terutama ini yang fungsinya sebagai platform ya. Tapi dia mesti punya clear plan. Jadi kalaupun dianya yang nggak punya clear plan, at least orang yang nge-invest ini, dia udah punya bayangan, oke, ini kira-kira ini potensinya akan dibawa kemana, dan kira-kira mungkin nih bisa diarahkan ke sini. Jadi, tapi mesti ada some idea tentang akhirnya mau gimana cari duitnya, gitu sih. Oke, tetap harus ada ya, walaupun bukan berarti itu harus dimonetize di tahap awal. Betul. Jadi mungkin kalau aku ngelihatnya kenapa misalnya kayak dalam konteksnya si Dosan dan konteksnya si bapaknya ini bisa dua hal yang berbeda adalah karena kalau dalam konteksnya Dosan, ini sebenarnya aku sering banget ketemu, bukan ini prejudice-nya ke engineer, tapi sebenarnya bukan cuma engineer, banyak banget orang yang terutama yang bikin produk itu terobsesi sama produknya sehingga lupa bahwa dia tuh overdue dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya ya untuk does the job nggak harus sampai segitu banget, dan kemudian lupa bahwa at the end of the day ini tuh making bisnisnya dari mana gitu. Jadi bukan cuma sekedar bikin produk yang canggih dan fancy, tapi kemudian nggak punya market, nggak punya appetite untuk beli gitu. Sementara kalau dalam konteksnya si bapaknya Dalmi ini gitu ya, dia kan sebenarnya bikin ini ya, ceritanya dia kan bikin marketplace gitu ya. Kan ada sistem rating, orang bisa ngasih review apa gitu. Mungkin kalau bapaknya ini bilang bahwa oke, we don't plan to monetize in the beginning, it's fair karena ya emang untuk dia ngumpulin critical mass di depan gitu. Tapi once misalnya they have a large members gitu kan, kemudian akhirnya si merchant-nya juga ngelihat ada value-nya, later on itu bisa dimonetize. Jadi itu dua hal yang mungkin berbeda lah ibaratnya gitu. Oke. Makanya butuh mentor dalam hal ini si Ji Pyong yang bisa mengarahkan dan ngasih advice gitu ya. Betul. Karena kalau enggak ya ini mungkin juga pesan buat anak-anak muda ya, karena maksudnya kadang kita merasa ide kita udah keren banget apa segala macam, tapi ya dalam kenyataannya intinya doing business, apalagi a tech based business, is not as easy as it looks lah. Ada banyak banget hal-hal yang kayak ini apa gitu. learning every single day gitu. Jadi Oke. Kan salah satu advice dari si Ji Pyong itu actually kalau suruh pilih antara Dosan dan Ji Pyong, saya sebenarnya lebih ke tim Ji Pyong sih. Sama kita. Oh iya, sama ya. Maksudnya aku ngerasa bahwa si Dosan ini masih masih green banget, bukan green ya. Ya maksudnya sometimes kadang-kadang kan nggak harus realistis juga gitu maksudnya. Betul, bener nggak sih? Betul. Jadi ini kayak ya udah diamond in the dust gitulah gitu. Jadi kayak emang pintar, raw materialnya bagus, tapi without any support akan susah kemana-mana. Gitu lah. Yes. Oke, yes. Aku sih berharap semoga Ji Pyong jadi sama Dalmi. Semoga, nggak tahu gimana caranya pokoknya. Oke. Dan anyway, pokoknya si Ji Pyong ini selalu bilang penting banget, CEO tuh penting banget. Makanya dari awal begitu Dosan bilang, oke, saran buat Dosan ya kan, dia bilang oke, pertama-tama kamu harus cari CEO gitu untuk menggantikan kamu ya kan. Terus ketika si Dalmi juga bertanya tentang tentang perusahaannya, pembagian sahamnya segala macam, ya dia bilang kamu CEO-nya, anak buah kamu marah-marah bubar itu semua salah kamu as a leader gitu. Jadi is very important. And then untuk bisa itu ya berarti kamu kadang harus be the bad guy
oke mungkin to be exact bukan be a bad guy ya, tapi sometimes you have to choose between being a good person or being a good CEO. Ya, maka dia bilang, do you wanna be kind or you wanna be a CEO gitu kan? Iya, do you want to be kind or do you want to be CEO gitu kan? Seakan-akan kayak CEO itu berarti ya harus bisa unkind juga. Sebenarnya ya, jadi intinya sih sebenarnya bukan artinya kind nggak unkind gitu, karena at the end of the day menurut gue CEO juga mesti punya compassion gitu. Jadi compassion ke tim, compassion ke user gitu tuh itu sebenarnya skill yang penting gitu. Tapi apakah dia mungkin lebih ke tepatnya gini sih, bahwa dia akan nggak bisa nyenangin semua orang. Jadi kalau definisi kind itu adalah bahwa it's pleasing everyone, udah pasti a good CEO itu nggak bisa please everyone. Karena ada banyak decision yang akan diambil, keputusan yang diambil itu yang mungkin akan merugikan atau atau bikin kecewa sebagian pihak gitu. Misalnya harus mencat orang gitu, harus misalnya lay off atau misalnya harus nge-shutdown sebuah produk atau bisnis yang ada di dalam perusahaannya gitu. Jadi itu kan bagi sebagian orang mungkin kayak wah you take my job atau misalnya apa gitu, tapi ya sometimes they need to make a tough call kayak gitu. Oke. Oke. Kalau kamu nonton filmnya ya, saya bayangin awalnya terakhir di akhir sesi ini di episode yang terakhir tadi, saya pikir si Dalmi itu bakal melet go si orang tinggi itu yang apa? Ya. Siapa sih namanya si desainer itu? Designer. Iya, kenapa? Karena if I were the CEO, terus gitu saya ngelihat ini ada tim yang semuanya nih gel, tapi nih orang selalu berbeda, selalu beda sendiri. Udah gitu juga nggak komitmen, di telepon juga nggak diangkat, bahkan lagi iseng-iseng sendiri gitu. Maksudnya kalau dari awal membangun startup itu kan siapa yang bersama dengan kita, team member is very important, benar nggak? Kalau Iman berada di posisi Dalmi, will you fire her since memang ada kesempatan di awal nih lagi restructuring, ya udah mendingan ya udahlah saya hanya bersama dengan orang-orang yang sejalan sama saya aja, atau what will you do? Mungkin approach-ku akan agak mirip sama Dalmi sih. In a way gini, maksudnya I understand bahwa ini penting banget juga. Maksudnya terutama orang-orang di awal itu adalah orang-orang yang sebenarnya akan form culture perusahaan itu seperti apa. Makanya for any CEO or for any leader sebenarnya it's very important to make sure that your early team is the right kind of team that you want to have gitu. Karena ini akan ngebentuk culture belakangan. Tapi dalam konteksnya tadi gitu kan, I think what Dalmi did adalah sebenarnya dia ngeliat bahwa oke, ini orang punya potensi. Dia basically bring in a lot of value juga ke perusahaan, dan itu sebenarnya kapasitas yang ibaratnya tim ini tuh lacking saat ini gitu. Karena nggak ngerti legal, nggak ngerti design, banyak lah gitu ya. Terus juga dia bringing credential yang non team members ini punya gitu ya, dan seterusnya gitu. Betul. Jadi ada kebutuhan itu juga gitu. Sehingga kalau misalnya oke, dia ngerasa bahwa oke, kayaknya sebenarnya orang tuh punya potensi dan baik, tapi mungkin dia justru tim orang ini kayaknya merasa ya nggak fit in aja di tim ini gitu. Makanya yang dilakukan Dalmi itu kan sebenarnya akhirnya adalah ketika dia udah coba ngerangkul dan segala macam, udah trying juga kayak oke, kamu yang duduk di sana silakan deh, kamu mau ngapain ya udah silakan gitu ya. Yeah. Tapi akhirnya kan dia bilang bahwa oke, I have set of rules, kamu mau ikutin apa enggak? Kalau enggak, then you can go. But if you kalau oke, kamu ya silakan lanjutin, tapi kamu mesti commit gitu. Jadi sebenarnya itu bagus, maksudnya bikin set of rules, set of norms yang disepakatin bersama, dan itu jadi patokan. Jadi kedepannya kalau emang norms ini dilanggar, ya kalau mau dilepas ya no hard feeling, because we decided since the beginning gitu. Oke, jadi give them option ya, dikasih opsi. Kalau mau join bisa, tapi benar-benar ngikutin dan kamu tetap akan dikasih saham. Tapi kalau misalnya enggak ya oke, kamu tetap bisa kerja juga, tapi ya 0%, nggak ada saham sama sekali. Bisa kayak gitu, atau ya bisa juga ya udah kamu nggak masuk tim kayak Mbak Mary bilang tadi, itu juga mungkin gitu. Tapi jadinya ya mesti nyari orang lain sebagai replacement-nya. Oke. Kalau dari Dalmi sendiri nih, as a CEO gitu ya, atau mungkin sebagai seorang leader, kan memang dia is a hustler ya, she'll do whatever it takes untuk berhasil, termasuk merendahkan egonya sampai bahkan berlutut gitu di tengah-tengah orang untuk bisa memohon. Menurut Iman itu gimana? Oke, jadi kalau aku sebenarnya lumayan relate sama Dalmi ini karena meskipun misalnya orang bilang bahwa aku tuh oke, banyak di credentials-nya, sekolahnya bagus, apa segala macam, tapi I've always consider myself itu sebenarnya as a street smart rather than a book smart gitu. Karena dan sebenarnya bisa dibilang kayak banyak banget yang akhirnya
sekarang ya. Misalnya kalau even kita ngeliat lah ya, kayak unicorn yang ada di Indonesia gitu, itu rata-rata foundernya adalah street smart sebenarnya gitu kan, kayak William, Tokopedia, Zaki, Bukalapak, dan seterusnya gitu. They might have a good credential juga by the way, cuman maksudnya mereka orang-orang yang kayak willing untuk kayak ya do whatever it takes untuk akhirnya bisa get to their goals lah ibaratnya gitu. Jadi aku relate sama dia dalam artian kayak emang kadang harus ngerendahin ego, kadang harus ya udahlah kalau orang nggak ada yang mau ngerjain, I need to jump in gitu kan, dan harus because I need to get this done ya nggak masalah gitu. Cuman dan mungkin banyak orang juga yang bilang gini ya, maksudnya tapi kan jadinya kalau kayak gitu jadinya CEO nggak punya wibawa, tapi jadinya nggak punya karisma gitu. Mungkin beda setting ya, karena menurutku justru di konteks startup gitu di dalam dunia nyata ini kan kita bekerja sama banyak anak-anak muda gitu sebenarnya gitu. Dan yang dicari sama anak muda ini bukan kayak leader yang karismatik, tapi sebenarnya leader yang dimana mereka bisa relate gitu. Mereka yang bisa ngerasa bahwa leader gue ini approachable, leader gue ini mirip kok sama dia gitu. Jadi justru kalau misalnya kita sebagai leader ya, membangun image yang kayaknya susah dijangkau dan kemudian malah kayaknya beda banget justru sama tim kita malah nggak bisa akhirnya klik gitu. Jadi justru misalnya kayak aku nih contohnya kayak I love Korean drama gitu. Bagi sebagian orang ngeliatnya kayak, ini apaan sih, kayak founder startup terus kayak ngapain lagi ngomongin Korean drama gitu. Tapi for me ya so what gitu. Tapi justru akhirnya itu membuat timku jadi sangat relate banget ke aku gitu, karena kayak oh ya udah there's nothing wrong gitu. Oke. Iya. Benar sih. Sometimes kadang-kadang mungkin kita harus balance ya. Soalnya kan kadang-kadang when we are in certain positions, apalagi ketika sudah ada investor gitu kan, udah ada orang-orang lain, sometimes kan mereka mungkin ada certain image atau certain hal yang kamu nggak boleh nih. Jadi kita makin ada batasan-batasannya. Itu seperti itu nggak sih? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mungkin lebih tepatnya sih tahu bagaimana menempatkan diri sih. Jadi maksudnya when you need to basically act or behave in certain way lah. Mungkin menurutku lebih kayak gitu sih. So, jadi Iman, aku pengen nanya nih, biasanya kan kalau di dunia startup ada juga yang bilang tentukan siapa yang akan menjadi partner kamu, itu penting banget. Your partner is everything, ya kan? Nah, jadi kalau memilih partner itu juga pastikan bahwa dia orang yang kamu butuhkan, bukan karena hanya kenal saja. Itu setuju atau enggak? Betul, setuju. Jadi ibaratnya sebenarnya nyari partner dalam startup ini sama rumitnya atau bahkan kadang lebih rumit dibandingkan nyari pacar sih atau nyari istri gitu. Jadi atau nyari suami lah gitu. Jadi karena apa ya? Karena maksudnya ya you will do a business for a long time gitu kan. And in fact you will probably going to spend most of your time more than anyone gitu kan dibanding sama si orang ini gitu. Jadi ketika misalnya kita satu adalah kamu harus make sure bahwa kamu bisa cocok nggak, kamu bisa melihat kamu kerja dan main nggak sama orang ini. Jadi bukan cuma kerja aja, tapi juga bisa kerja dan main nggak gitu. Do you share the same values atau enggak? Karena misalnya kayak nanti misalnya ada hal keputusan di mana misalnya kamu harus mempertahankan integritas kamu. Apakah nih orang juga punya nilai yang sama atau enggak misalnya gitu. Dan kemudian juga adalah apakah ini orang misalnya bring in the values atau skills yang kamu nggak punya, atau misalnya kalaupun sama juga nggak apa-apa, tapi misalnya ketika itu combine, jadinya it will take you to to a better result atau enggak gitu. Karena ada orang yang makanya ada banyak riset ya sebenarnya juga ketika orang bilang bahwa ketika ibaratnya alpha team gitu ya, alpha person digabung versus dia ngerjain sendiri, kadang hasilnya sendiri lebih bagus dibandingkan sama tim karena sulit untuk akhirnya mengambil decision. Itu juga kadang juga ada kejadian kayak gitu. Jadi mesti bisa ngeliat bahwa apakah bisa nggak working effectively dengan orang ini gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Tapi kan di awal itu kan penting banget untuk kita bisa merekrut talent dan mendapatkan talent, bertemu dengan orang-orang yang ngerti dan juga percaya kita, dan juga kita tahu dia bisa added value gitu kan dengan kredibilitas dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tanyakan nih contohnya ketika waktu Dalmi diberikan 2 pilihan siapa yang mau menjadi mentornya dia, di hadapan dia ada 2 orang nih. Ada satu si Alex yang percaya banget sama dia, bahkan sebenarnya dia yang give them a chance to be inside the sandbox kan, dan kredibel juga, punya pengalaman banyak dan dia percaya gitu in the company. Sama Ji Pyong yang
Mm-mm. ya baik sih, memang lebih kenal. Tapi kan kalau antara dua ini sebenarnya yang ini juga, yang Alec ini kan lebih berpotensi. Maksudnya dari segi opportunity untuk bisa membuild up the startup, ya he's also a good person kan, dan juga as a good Iya. credibility. Menurut Iman? Jadi kalau menurut aku gini, ini kan jadi, nah kalau tadi kan kita milih team member ya. Nah kalau Hmm. ketika milih mentor, ini juga banyak orang yang mungkin salah kaprah gitu. Orang sering berpikir Hmm. bahwa nyari mentor itu adalah kalau gitu cari orang yang paling sukses atau cari orang yang kayaknya kredensialnya paling bagus. Salah Hmm. gitu. Karena mentor itu tergantung sebenarnya kamu berada di fase mana dan kamu membutuhkan mentor ini untuk membawa kamu ke fase yang mana. Jadi gini, misalnya ibarat ketika misalnya nih, let's say dia punya mentornya Alex, tapi Iya. misalnya Alex ini for the longest time, saya nggak tahu backgroundnya ya, tapi misalnya dia spend mungkin waktunya dia di Amerika, dia bahasa Koreanya jadi nggak lancar gitu misalnya kan gitu, dia mungkin nggak Hmm. familiar sama konteksnya Korea, jadi mungkin dia bring in network, bring in a lot of values, connections gitu ya, tapi dia mungkin nggak ngerti konteksnya marketnya Korea seperti apa. Jadi apakah dia orang yang Hmm. tepat belum tentu gitu satu. Yang Hmm. kedua adalah misal compare to Ji Pyong yang mungkin punya reputasi bahwa dia ini kan kalau dilihat dari backgroundnya dia bilang kan kayak dia udah membantu berapa puluh startup, cuman berapa yang gagal, berapa yang akhirnya dapat pendanaan kedua, ketiga gitu kan dia dibilangin gitu. Jadi Hmm. sebenarnya lebih proven untuk mendampingi gitu. Terus kemudian yang kedua adalah juga bahwa kecocokan sebenarnya. Jadi Hmm. fitness. Jadi more than dan bahkan more important than credential sometimes adalah bahwa apakah kamu bisa ngelihat, kamu bisa dengerin ini orang nggak gitu. Kamu bisa trust his opinion nggak? Dan apakah ini orang kemudian punya credibility and reputation untuk kamu percaya dan dengerin dia gitu. Hmm. Nah, basisnya si Dalmi itu ketika milih Ji Pyong adalah bahwa ketika dia bilang ya, bahwa looking at how much si Ji Pyong ini put effort to what extent dia mau bantu meskipun dia nggak tahu cerita di belakangnya gitu ya. Iya. Cuman kayak itu is a good indication bahwa ini orang tuh mau susah-susah bareng gitu. Ibaratnya kalau dari sisi entrepreneur gitu ya, mau susah-susah Hmm. bareng ketimbang cuman ini ada orang Alex yang kayaknya jago gitu ya, cakep, ini apa kaya raya, tapi gue nggak tahu dia siapa gitu. Jadi so it's another factor lah gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi lihat yang mana yang relevan di kondisi kita sekarang ya. Mungkin karena mungkin dia Betul, baru betul. mulai ya. Jadi dan again seperti yang tadi Iman bilang, base-nya juga masih di Korea. Jadi dia butuh orang yang benar-benar bisa mengmentor dan mengguide dia dengan kondisi dan situasi kontekstualnya dia pada saat itu. Betul. Jadi tapi nanti mungkin misalnya kalau pertanyaan itu ditanya misalnya ketika dia udah 5 tahun jalan ya mungkin bisa beda lagi juga gitu. Jadi you might need a different mentor depending on your circumstances juga and the context gitu. Oke, oke. Kalau gitu berarti terakhir nih dari Iman sendiri, Em, apa apa ya tips untuk para startup yang udah nonton film startup dan jadi mereka jadi terinspirasi nih untuk memulai. Pasti dong, maksudnya saya aja jadi terinspired gitu. Wow, gila, andai kan ada sandbox yang benar-benar seperti itu. Jadi I'm also inspired kayak wah ini kayaknya kalau di Indonesia ada kayak gini tuh bakalan keren banget deh. And I think it's very possible kan sebenarnya untuk dibuat. Ya, Ya cuma butuh ekosistemnya mungkin aja, banget, mungkin mungkin banget. banget gitu. Nah, tapi kan pasti ada juga apa namanya Betul. anak-anak muda yang jadi terinspirasi. Oh, kalau gitu pengen deh mulai sesuatu lah, mulai jadi startup lah gitu. Mm-mm. Iya, jadi I like how the movie will inspire misalnya a lot of young people untuk kemudian memulai sesuatu jadi semangat terusnya bahwa oh nothing is impossible gitu ya karena ya seperti Mbak Mary ya nothing is impossible gitu. Iya. Jadi apa namanya itu bagus sih gitu. Cuman mungkin juga mesti dilihat juga gitu. Jadi bahwa dan ini sebenarnya juga ditunjukin sih di dramanya bahwa cuman punya motivasi, cuman punya mimpi itu nggak enough gitu. Jadi mesti banyak faktornya. Makanya orang jadinya apa namanya mesti tetap dia si dalamnya tetap belajar kan dia sampai Iya. ngambil courses, dia baca buku banyak, dia nggak segan nanya sama mentor, dia try to humble herself untuk kemudian apalah misalnya get the resources that she needs gitu. Jadi it's more than just a dream gitu. Jadi makanya mesti ngelihat, mesti bisa ngukur kemudian misalnya ya ibaratnya kalau sekarang nih kamu berada di titik ini dan kamu mungkin punya role model siapalah gitu misalnya gitu. Kamu ngelihat kira-kira perjalanan apa sih yang dilalui sama si orang ini untuk dia sampai titiknya dia saat ini. Resources apa yang dia punya, resources apa yang dia berusaha akses, buku apa yang dia baca, apa yang mungkin kerjaan yang dia ambil sebelumnya. Itu bisa jadi inspirasi untuk tahu bahwa
oh orang tuh nggak tiba-tiba langsung ke situ loh gitu. Jadi juga udah mulai mengidentifikasi apa aja yang harus dilakukan sebelum sampai akhirnya bisa seperti itu gitu. Oke. So it's not that easy, it's not as simple as that ya, nggak sesimpel itu, nggak semudah Betul, itu. Oke. betul. Butuh banyak Jadi orang dan juga. maksudnya dan ketika misalnya nanti pun misalnya nggak masak mungkin banget gitu orang baru lagi kuliah bikin company terus tiba-tiba sukses tuh mungkin banget banyak banget story seperti itu. Tapi kayak di ceritanya ya maksudnya salah satu maksudnya ketika yang berhasil juga adalah ketika orang itu mau mendengarkan gitu. Karena kalau nggak mau dengerin dia cuma terlalu percaya terlalu ini sama idenya sendiri sama asumsi-asumsi yang dia punya ya akhirnya juga susah untuk kemana-mana gitu. Oke. Terakhir. Boleh. Iya, aku jadi gara-gara kamu bilang tentang mentor, kalau di Iman sendiri atau sama Belva, ada nggak sih Ji Pyong awal yang membantu dan mementor your journey in the beginning gitu? Weh, mungkin kalau kayak Ji Pyong gitu yang kayak tiba-tiba nemenin apalah segala macam gitu mungkin nggak asal persis itu gitu. Cuman salah satu orang yang mungkin lumayan essential lah di journey awalnya Ruang Guru itu I will say sih Wilson Cuaca ya gitu. Jadi managing partnernya East Ventures gitu karena Wilson yang maksudnya pertama invest in us gitu kan. Jadi ibaratnya seed investornya kita ketika misalnya kita baru cuman produknya baru entah kayak apa gitu ya. Cuman terus yang menarik dari Ruang Guru ini dan sebenarnya mungkin case yang sangat jarang and I don't think mungkin ada case di Indonesia yang kayak kita adalah kita itu di Ruang Guru raise 2 putaran investment seed and series A ketika another co-founder itu masih sekolah. Jadi yang full time-nya cuma saya sendiri. Oh. Jadi itu kayaknya nggak ada sampai sekarang yang ceritanya kayak gitu. Jadi seed investornya itu maksudnya kan karena kita awalnya bootstrap sama-sama setahun bikin dan sama-sama lagi sekolah. Aku selesai duluan, Belva tuh masih ada sekolah 2 tahun lagi. Jadi for the first 2 years itu aku yang di Jakarta, Belva bantu dari US. Jadi kita tiap hari lah call atau segala macam. Nah bagi sebagian orang ada co-founder yang nggak full time itu dianggap itu faktor yang big no-no banget lah gitu biasanya gitu. Yeah. Nah the fact bahwa seed investor kita kemudian series A investor kita itu sebenarnya percaya sama kita, sementara co-founder ini masih entah di mana gitu ya, itu menurut aku is a big testament towards faith in us lah gitu. Jadi meskipun mungkin dan mungkin nggak yang dalam mentoringnya bukan formal yang kayak di sandbox gitu ya, tapi ya kita nanya kita apa segala macam and I think just the fact that somebody believes in us itu menurut aku udah cukup penting sih gitu. Oke. Ji Pyongnya udah ada, sekarang tinggal dalminya aja ya. Nah. Semoga dari yang nonton jadinya ini ya jadi ada ya gitu. Pasti. Oke, thank you so much sekali lagi Iman. Thank you for everything. Thank you for your insight ya. Pokoknya ditunggu lah pasti. Dari drama Korea bisa ngomongin banyak loh tadi sebenarnya pelajaran-pelajaran yang dibahas. Betul karena it got me thinking juga dan aku tuh ngebandingin ini dan Silicon Valley. Jadi aku juga nonton film yang seriesnya Silicon Valley yang dari US. Nonton juga nggak Iman? Nonton. Iya, itu dua energi yang berbeda sih. Dua energi yang berbeda. Jadi dan kalaupun ada yang belum nonton, aku rekomen juga untuk nonton Silicon Valley yang di US karena mungkin kalau di yang ini kan ada intrik-intrik percintaannya lebih drama bumbu-bumbunya gitu ya. Mungkin lebih cocok tapi sebenarnya ada banyak hal juga yang bisa dipelajari dalam konteks perkembangan startup yang terkini itu dari si Silicon Valley yang di US ini gitu. Yang kayak hal-hal yang kayak sangat mess up yang mungkin terjadi di startup tapi it actually happen gitu. Jadi kayak benar. Yang mana yang lebih mirip sebenarnya dengan kondisi startup di Indonesia? Mana yang lebih realistis? Karena aku pertama kali nonton startup yang di Silicon Valley, and then it was so messy. Kok bisa begini? Terus kayak berapa banyak udah mau mati gitu, terus tiba-tiba hidup lagi. Udah gitu saya pikir udah winning, abis itu mati lagi gitu. Jadi kayak wow. Dan dibandingkan yang Korea karena si startup ini baru 6 episode, I would sih sebenarnya Silicon Valley lebih mirip. Mungkin lebih meskipun itu sangat US centric ya. Jadi misalnya kalau orang yang mungkin familiar sama US startup ecosystem itu kayak benar dan bahkan banyak sebenarnya kan tokoh-tokoh yang ada cerita-cerita yang ada itu sebenarnya adalah satir dari
kondisi nyata. Jadi kita tuh kalau di startup kayak, oh ini tuh lagi ngomongin ini, sebenarnya itu lagi ngomongin ini, karena it actually happen gitu. Betul, betul. Dan beda banget, karena kalau yang di Korea ini, mereka value relationship banget gitu kan, jadi friendship. Betul. Sedangkan yang di US itu benar-benar yang kayak, ya udah, if you don't bring me value, ya it's okay, itu ya, ini demi kelangsungan bisnis kita gitu. Betul, jadi itu lebih kayak teaching startup in a hard way lah. Jadi, so kalau misalnya nonton si Dalmi, jadinya si startup yang Korea jadi membuat kita jadi optimistis, jadi bersemangat. Nah, untuk tahu realita juga supaya balance gitu ya, hal-hal apa yang mungkin kayak yang sangat mess up yang mungkin terjadi, nonton Silicon Valley yang US gitu. Abis nonton itu jadi kayak udah mendingan kita kerja aja. aja. Karena itu banyak banget loh resikonya dan you already put so much, belum tentu bisa berhasil juga. Betul. Jadi intinya startup is not for everyone, tapi even if somebody has the courage to do it, regardless the result, mau berhasil mau enggak, I applaud it karena it's not easy gitu. Iya. Berarti harus bikin versi Indonesianya nih. Drama sinetron film versi Indonesianya nih. Ayo Ruang Guru bikin dong. Ruang Guru kan bikin ini series ya kan. Ya? series. Seru. Pasti bakalan seru. Oke. So again thank you so much. Thank you. And senang happy to catch up with you. Ntar kapan-kapan lanjut lagi ya dan semoga Jeep Chong bisa sama dengan Dalmi. Oke. Thank you, sukses terus Iman. Thank you. Bye.